Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanda Hapria Permana dengan NPM 233111021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian domain DSS. Domain DSS atau Deliver Service and Support adalah salah satu domain kunci dalam kerangka kerja COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Domain ini berfokus pada aspek-aspek operasional dan dukungan layanan teknologi informasi atau TI dalam suatu organisasi. DSS berkaitan dengan penyampaian layanan TI aktual kepada pengguna, memastikan ketersediaan, kinerja, dan keamanan layanan tersebut, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan penggunaan yang efektif. DSS terdiri dari 6 proses utama yang direncanakan untuk memastikan bahwa layanan TI dikelola dan diberikan secara efisiensi dan efektif sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati dan memenuhi kebutuhan pengguna serta bisnis. Proses-proses ini mencakup manajemen operasi, manajemen permintaan layanan, dan insiden, manajemen masalah, manajemen kontinuitas, manajemen layanan keamanan, dan manajemen kontrol proses bisnis. Nah, tujuan utama dari domain DSS adalah untuk memastikan bahwa layanan TI yang diberikan memenuhi ekspektasi pengguna dan bisnis dalam hal kualitas, ketersediaan, dan keandalan, sambil juga mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku. Nah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Afgan. Hai, saya Muhammad Afgan Syak dengan NPM 233111020. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di materi sekarang ini saya akan menjelaskan yaitu contoh penerapan domain DDS. Untuk contohnya sendiri ini terdiri dari 6 contoh. Untuk contoh yang pertama yaitu manajemen operasi atau DDS 01. Sebuah perusahaan e-commerce mengelola pusat data yang mendukung platform online mereka. Tim operasi TI menerapkan proses pemantauan real time untuk memantau kinerja server, jaringan, dan aplikasi. Mereka juga melakukan pemeliharaan rutin dan patch manager untuk memastikan sistem tetap up to date dan berfungsi optimal. Lalu yang kedua yaitu manajemen permintaan layanan dan insiden atau DDS 02. Bank multinasional mengimplementasikan sistem manajemen tiket untuk menangani permintaan layanan dan insiden dari penggunaan internal dan eksternal. Mereka menerapkan sistem prioritas berbasis SLA atau Service Level Agreement untuk memastikan bahwa masalah kritis ditangani dengan cepat. Lalu tim helpdesk mereka dilatih untuk menyelesaikan masalah umum dan melakukan eskalasi ketika diperlukan. Lalu yang ketiga yaitu manajemen masalah. Perusahaan telekomunikasi mengalami gangguan layanan berulang pada jaringan 4 GB mereka. Tim manajemen masalah melakukan analisis akar penyebab, mengidentifikasi masalah pada konfigurasi perangkat jaringan tertentu, dan mengembangkan solusi permanen. Mereka juga memperbarui basis pengetahuan mereka dengan solusi ini untuk referensi di masa depan. Lalu yang keempat yaitu manajemen kontinuitas. Perusahaan asuransi mengembangkan dan menguji rencana kelangsungan bisnis dan pemulihan bencana. Mereka melakukan simulasi tahunan untuk skenario berbeda, seperti kegagalan pusat data utama atau serangan cyber besar-besaran. Rencana ini mencakup prosedur untuk memindahkan operasi ke situs cadangan dan memulihkan data krisis. Lalu yang kelima yaitu manajemen layanan keamanan. Contohnya yaitu rumah sakit menerapkan serangkaian kontrol keamanan untuk melindungi data pasien sensitif. Ini termasuk encrypt data, autentikasi multifaktor untuk akses sistem, pemantauan keamanan 24 jam, dan pelatihan kesadaran keamanan reguler untuk staf. Mereka juga melakukan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi secara berkala. Lalu yang terakhir yaitu manajemen kontrol proses bisnis. Perusahaan manufaktur mengimplementasikan sistem
ERP untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses bisnis mereka. Mereka menerapkan kontrol aplikasi yang ketat seperti pemisahan tugas dalam proses pengadaan dan pembayaran, serta audit trial untuk semua transaksi keuangan untuk memastikan integratis data dan pematuhan terhadap regulasi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Jaki. Oke, saya Zaid Reon Hakim dengan PM 233111007. Di sini saya akan melanjutkan materi 3 fungsi domain DSS. Domain DSS memiliki beberapa fungsi kunci dalam tata kelola dan manajemen TI. A. Penyampaian layanan. Memastikan bahwa layanan TI disampaikan sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati dan memenuhi kebutuhan pengguna. B. Manajemen operasional. Mengelola infrastruktur TI dan operasi sehari-hari untuk memastikan ketersediaan dan kinerja layanan. C. Dukungan pengguna. Menyediakan dukungan teknis dan bantuan kepada pengguna untuk memastikan penggunaan efektif dari layanan TI. D. Manajemen insiden. Menangani dan menyelesaikan gangguan layanan dengan cepat untuk meminimalkan dampak pada bisnis. E. Manajemen masalah. Mengidentifikasi akar penyebab insiden berulang dan mengembangkan solusi permanen. F. Manajemen kontinuitas. Memastikan bahwa layanan TI kritis dapat dilanjutkan atau dipulihkan dengan cepat dalam menghadapi gangguan besar. G. Manajemen keamanan. Melindungi informasi organisasi dari ancaman keamanan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. H. Manajemen kontrol. Memastikan integritas data dan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi dalam proses bisnis yang didukung TI. Nama saya Reni Anggraini dengan nomor NPM 233111035. Baik, kesimpulan dari domain SSS yaitu domain DSS dalam kerangka kerja COVID memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa nilai dari investasi TI benar-benar direalisasikan melalui penyampaian layanan yang efektif dan efisien. Dengan fokus pada operasional dan dukungan, domain ini membantu organisasi untuk meningkatkan kualitas dan kendala layanan TI, meningkatkan kepuasan pengguna produktivitas, mengurangi downtime dan dampak gangguan layanan, mengingatkan keamanan informasi dan kepatuhan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI, dan meningkatkan kemampuan untuk menangani perubahan dan tantangan baru. Nama saya Adelita Haira Putri dengan NPM 233111022. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi domain DSS harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan konteks organisasi. Faktor-faktor seperti ukuran organisasi, kompleksitas lingkungan TI, regulasi industri, dan tingkat kematangan proses yang ada harus dipertimbangkan saat menerapkan proses-proses DSS. Dengan demikian, investasi dalam memperkuat kapabilitas DSS bukan hanya tentang meningkatkan efisiensi TI, tetapi juga tentang memungkinkan transformasi bisnis dan mendorong inovasi. Organisasi yang berhasil menerapkan praktik DSS yang matang akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk memanfaatkan peluang baru, mengatasi tantangan yang muncul, dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam landscape bisnis yang terus berubah.